kepalang lah biarlah pakai ini masker. Lebih pede kalau pakai masker, udah kelihatan gigi. Oke, Dok, kita mulai, Dok. Ya, Mbak Lisma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Live Talk Sumsel Virtual Fest 2021. Di sore hari ini kita akan bahas tentang efek samping pemberian vaksin COVID-19 dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti biasa kita bergabung dengan RS Pusri Palembang. Kali ini kita kehadiran dokter spesialis penyakit dalam. Kita sapa dulu dokternya, Dr. Mas Dianto Musai, SPPD KAI atau Konsultan Alergi Imunologi. Assalamualaikum Pak Mas Dianto, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Mbak Lisma. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Amin. yang sakit pun berangsur-angsur untuk segera pulih kembali. Amin. Amin. Oke Dok, kita mulai aja ya Dok ya. Oke Mbak. Tentang apa vaksinasi ini saya beberkan dulu ini data Sumsel per 28 September itu target imunisasi itu sekitar 6.303.096 orang dan per 28 September itu vaksin pertama itu baru mencapai 27,98% atau sekitar 1.763.406 orang. Dan untuk vaksin 1 dan 2, vaksin lengkap maksudnya itu baru 15,47% atau sekitar 975.166. Nah, ini kalau kita lihat ya Dok ya, dari perjalanan vaksinasi yang dimulai bulan Februari dan ini sudah bulan Oktober, sementara target Indonesia secara menyeluruh itu harus mencapai herd immunity-nya itu di akhir 2021, sekitar 70% harusnya ya Dok ya. Iya. Tapi sampai Oktober ini ternyata masih jauh, masih di 27% untuk di Sumsel dan kalau di Indonesia mungkin angkanya Indonesia udah di sekitar 30 lebih. 30%. Iya, 30 ya. lebih. Oke Dok, nah dokter boleh kasih tanggapan dulu tentang pencapaian vaksin kita seperti ini Dok. Apakah ini sudah berjalan lancar atau banyak faktor yang mempengaruhi sampai capaian ini begitu terlambat atau sangat lamban gitu Dok? Silakan Dok. Iya, terima kasih Mbak Lisma ya. Jadi nampak ya bahwa memang pencapaian imunisasi untuk Sumsel ini dibandingkan dengan rata-rata Indonesia nasional ya jauh tertinggal ya. Kita baru tadi yang cakupan vaksin kedua baru berapa 19% ya? 15% Dok. 15%, waduh masih jauh sekali untuk capai 70%. Jadi padahal target kita untuk mencapai herd immunity itu minimal itu 70% itu. 70%, oke. Iya, sebab laporan terbaru kalau memang misalnya dengan perkembangan banyak varian-varian baru ini kemungkinan memang harus lebih dari 70%. Oh, itu ya Dok ya. Ya, jadi ini memang saya perhatikan kebetulan memang kita juga terlibat langsung dalam vaksinasi maupun dalam KIPI ini ya. Memang banyak faktor ya. Yang pertama memang dari kita sendiri, dari petugas kesehatan, kemudian barangkali juga dengan ketersediaan vaksin juga, kemudian hambatan-hambatan ya geografis, sosial ekonomi masyarakat Sumatera Selatan juga mungkin kalau di ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten barangkali agak ramai, tapi untuk mencapai ke daerah-daerah barangkali memang agak susah ya Dok ya. Kemudian belum lagi tantangan dari masyarakat sendiri, ya belum tentu banyak yang bisa menerima ataupun mau divaksin itu. Kita masih melihat bahwa masih banyak penolakan-penolakan,
baik yang memang mereka pertama takut divaksin, yang kedua belum mengerti manfaat daripada vaksinasi tersebut. Ya padahal kita rasanya sudah tidak bosan-bosannya kita dari medis maupun dari media itu sudah banyak sekali edukasi yang kita berikan untuk memberi informasi kepada mereka bahwa imunisasi itu penting untuk membuat kekebalan tubuh supaya dia tidak terkena penyakit, ataupun kalau sakit pun itu sakitnya ringan. Kemudian yang target juga itu yang herd immunity itu kekebalan kelompok itu. Iya, iya, iya. Jadi masih banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hal vaksinasi ini. Pikir itu Mas. Ya. Oke, Dok. Oke, saya baca data lagi nih, Dok. Jadi sekitar capaian 27% tadi, untuk tenaga medis itu udah 100%, Dok. Iya, kalau tenaga medis ya. Ya, kemudian lansia itu baru 20%, kemudian kelompok remaja 12 sampai 18 tahun itu baru 4%, dan masyarakat umum rentan dan masyarakat umum yang ini yang biasa gitu ya, sekitar 19,47%. Nah, kita coba masuk ke topik kita, Dok, efek samping. Nah, berarti kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, KIPI ini kan ini yang sering jadi alasan masyarakat yang enggan ya, Dok ya, enggan untuk divaksinasi walaupun sebagian besar juga antusiasnya tinggi, Dok. Iya, betul. Sampai kekurangan kekurangan stok malahan karena saking tingginya antusias masyarakat. Nah, tentang kasus-kasus KIPI yang terjadi ini, kalau sepengetahuan dokter itu seperti apa sih, Dok? Parah atau enggak? Terus kemudian apakah memang sebegitu menakutkan sehingga masyarakat tuh masih mau enggan untuk diimunisasi, Dok? Iya, jadi kalau soal KIPI ini ya, saya juga terlibat dalam KIPI ya di Kota Palembang ya. Saya kebetulan juga di kota juga ikut dalam Pokja KIPI ini ya. Jadi sebetulnya KIPI ini ya semua vaksin juga bisa terjadi KIPI. Dan dalam pemantauan kita juga, dalam pengkajian kita, bahwa KIPI yang terjadi akibat vaksinasi COVID-19 ini ya tidak terlalu berat, umumnya tidak ada yang serius. Iya, tidak ada juga nasional juga begitu. Memang banyak laporan masuk, laporan mengenai KIPI ini, tapi lebih banyak lagi yang tidak kena KIPI kan. Nah itu, umumnya yang terkena itu adalah KIPI-KIPI yang tidak serius. Nah kalau KIPI yang serius boleh dibilang tidak ada. Di Sumatera Selatan juga yang menarik masyarakat, paling ada satu kasus dulu sudah kita bicarakan, sudah sampai ke tingkat Komnas KIPI Pusat ya, Komnas KIPI, itu sudah dibicarakan bahwa ternyata itu tidak ada hubungan dengan vaksinasi COVID. Nah, jadi kalau yang kita temukan ya biasa yang penyakit-penyakit yang kejadian yang memang ringan, yang paling-paling cuma demam, pegal-pegal, sakit kepala, lemas, merah. Itu biasa ya, Dok ya? Itu biasa, semua vaksin juga bisa kena seperti itu. Itu sebetulnya kondisi normal sih, sebetulnya normal bahwa vaksin dalam badan kita bekerja dia. Itu tandanya reaksinya begitu. Ya. Wah, oke, Dok. Mungkin saya tanya lagi, kenapa sih ada KIPI itu, Dok? Boleh, Dok? Dijelas lagi. Jadi KIPI itu sebenarnya jadi waktu kita vaksin itu kan bahan-bahan yang kita masukkan itu kan ke dalam badan, itu respon tubuh kita itu kan akan merespon. Singkatnya itu kan untuk membentuk antibodi gitu. Nah, dalam proses pembentukan antibodi tersebut itu terjadilah proses peradangan tersebut, yang proses peradangan ringan. Nah, akibat peradangan tersebut, timbul lagi gejala-gejala ini. Nah, gejala-gejala ini sebetulnya ringan, sebetulnya itu normal, itu kan normal. Kalau nggak ada gejala malah yang ini ya, Dok ya? Nah, kalau ada gejala malah kita pertanyakan ini vaksinnya nggak bekerja dalam badan kita. Iya, kayak lewat aja gitu, Dok ya? Lewat aja. Nah, itu. Jadi sebetulnya kondisinya normal sih. Ya, sampai sejauh ini untuk Sumatera Selatan nggak ada yang kejadian serius ya, Dok ya? Umumnya adalah kejadian ringan dan ya cepat bisa diatasi ya, Dok ya? Iya sih, sampai sekarang bahwa laporan-laporan yang masuk itu bisa diatasi oleh teman-teman kita di puskesmas maupun di rumah-rumah sakit.
dan tempat-tempat vaksinasi yang lain umumnya sudah bisa diatasin kan. Kan biasa kita pada waktu vaksinasi itu pasti ada tim mengawasi tersebut kan. Nah, itu bisa diatasin. Kemudian belum ada yang serius kok. Iya, oke dok. Nah kemudian dok, sekarang kan varian vaksin ini kan banyak ya dok. Ada yang Sinovac, terus ada apa namanya Biofarm ya. Kemudian ada macam-macam lah pokoknya. Nah ini kecenderungan masyarakat sekarang pun sekarang mau milih nih dok. Katanya saya mau merek ini, saya mau merek ini. Nah itu apakah memang begitu dok? Apakah memang setiap merek vaksin itu berbeda-beda reaksinya, KIPI-nya, atau seperti apa dok? Silakan dok. Ada kata kunci di situ ya. Ya. Vaksinasi yang terbaik itu adalah vaksinasi yang tersedia. Nah, itu kata kuncinya di situ. Itu. Ya. Nggak usah milih berarti. Jadi kita sarankan kepada teman-teman ya, pada masyarakat ya, bahwa tidak usah memilihlah vaksin ya, apa yang tersedia itu segera kita ambil lah. Jadi kita tidak usah milih. Memang pada kenyataannya bahwa masing-masing itu platform, masing-masing platform dari vaksin itu berbeda sifat-sifatnya dan juga KIPI-nya juga berbeda-beda. Nah, tapi tetap saja efektivitasnya juga tetap sudah diakui oleh WHO, sudah diakui oleh nasional bahwa efektivitas cukup bagus. Nah, jadi tetap efektivitas bagus, memang berbeda sih KIPI-nya. Ada beberapa produk yang memang KIPI-KIPI-nya lebih tinggi, lebih sering timbulnya, mungkin demamnya lebih lama atau demamnya lebih tinggi gitu. Nah, tapi sekali lagi kami sarankan bahwa janganlah memilih vaksin, pilihlah vaksin yang ada, pilihlah vaksin yang tersedia. Jangan nunggu-nunggu vaksin yang belum tentu kapan adanya. Iya. Kecenderungan juga misalnya kayak mau umroh nih dok, kan Arab katanya mau hanya nggak mau yang namanya Sinovac. Ini kan jadi masyarakat juga akhirnya bingung juga ini kenapa di luar sana nggak boleh gitu kan ya. Itu seperti apa sih dok jadinya? Saya belum tahu ya, informasi terbaru belum tahu dari pemerintah Arab Saudi ya. Memang pada waktu awal kemarin mereka minta bahwa vaksin-vaksin tertentu ya kita sebutlah merek Moderna, Pfizer, AstraZeneca itu bisa diterima oleh mereka 2 kali suntikan. Tapi kalau kita yang sudah Sinovac maupun Sinopharm itu harus dilengkapi dengan vaksin booster yang ketiga dengan vaksin Moderna, Pfizer ataupun AstraZeneca tersebut. Nah, tapi saya tidak tahu perkembangan terbaru. Mudah-mudahan artinya setelah kita selesai Sinovac 2 kali, mudah-mudahan bisa diterima sama mereka. Tapi kalau memang tidak bisa ya sudah apa boleh buat, kita harus booster ketiga. Memang pada prinsipnya bahwa booster yang ketiga itu memang diperlukan sih. Ya. Oke dok. Nah, ketika misalnya seseorang divaksin kemudian terjadi KIPI ya Pak Dok ya, ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, apa yang harus dilakukan seseorang selama dia di rumah gitu Dok? Mungkin karena itu tadi ya Dok ya, nggak ada dokter khusus kan yang ini, jadi mungkin bisa ditangani secara sendiri di rumah. Itu seperti apa Dok? Memang artinya sebetulnya tidak perlu persiapan khusus ya. Nggak perlu ya? Iya, tidak perlu persiapan khusus. Sebab umumnya yang paling yang terkena yang sering kan itu artinya demam, pegel-pegel, nyeri-nyeri kepala gitu kan. Nah, itu kan bisa sebetulnya diatasi dengan banyak-banyak minum. Kalau memang sampai suhunya tinggi di atas 38 ya kita bisa saja pakai paracetamol. Paracetamol kan obat bebas banyak tersedia di rumah. Nah, itu. Tapi kalau memang sampai terjadi alergi, misalnya sampai terjadi gatal-gatal, umumnya biasanya pada orang-orang yang memang pernah riwayat alergi ya biasanya disiapkan juga obat-obat anti alergi mereka di rumah. Iya. Saya itu ada bibi ya dok ya. Jadi curhat sekarang dok. Jadi dia tuh vaksin pertama itu terjadi gatal-gatal dok di kaki dan itu berlangsung lama. Dan akhirnya dia vaksin keduanya dia lewat dok. Nah ini gimana dok? Dengan seperti ini apakah ketakutan bibi saya ini apakah bisa diatasi kemudian dia bisa lagi vaksin kedua seperti itu dok? Jadi begini. Jadi dia takut trauma gitu dok karena dia mengalami alergi
setelah dia vaksin pertama gitu, Dok. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat, kalau ada apapun kejadian, artinya ini kan kejadian medis gitu, apapun ada kejadian medis yang terjadi dalam 1 bulan setelah vaksinasi, menjelang vaksin pertama sampai vaksin kedua, itu sekitar jedahnya kita 28, anggaplah 1 bulan. Jadi apapun kejadian, itu silakan melapor ke tempat diberikan vaksinasi atau ke puskesmas. Kan biasanya di surat kita itu kan ada hubungi siapa kalau memang ada kejadian gitu kan. Nah, jadi kalau sampai jangan kita melapor ke tempat lain, tidak ada kesimpulannya, tidak ada hasilnya, langsunglah melapor ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke mana tempat vaksinasi. Nah, itu bisa diatasin. Kalau memang sampai berlanjut sampai 1 bulan, ada masalah lain. Kalau memang karena anggaplah misal itu alergi karena vaksin gitu kan, artinya waktunya tidak terlalu lama, biasanya dalam 3 hari udah selesai itu. Mestinya ya, Dok ya? Iya. Oh, berarti ini bisa kemungkinan saja artinya terjadi itu memang selama ini mungkin ada riwayat alergi sebelumnya. sebelumnya. Mungkin bukan karena vaksinnya berarti ya, Dok ya? Biasanya. Tapi kan biasanya kan itu, Dok, maksudnya masyarakat umum kan yang nganggapnya gitu kan. Jadi memang harus didampingi terus ya, Dok ya? Atau Iya, berkonsultasi ya? Jadi jangan menyangka-nyangka sendiri maksudnya gitu ya, Dok? Ya, itu kan biasanya ada kontak personnya di Kontak kertas vaksin person, kita iya. tuh kan ada vaksin kan ada kontak person. Kalau ada masalah dihubungin siapa, biasanya dokter penanggung jawab dari vaksin tersebut. Nah, biasanya dihubungin, kasih laporan. Nanti kita lihat itu kita laporkan semua. Memang kalau ada kejadian tersebut kita laporkan. Gunanya itu apa? Kan untuk melihat safety keamanan daripada masing-masing vaksin tersebut memang. Jadi jangan takut melapor, jangan kita melapor ke medsos. Panjang aja ceritanya, nambah-nambah gitu, enggak ada selesai-selesai. Kita masih gatal terus. Iya, iya, Dok. Ini kalau saya lihat tuh gap-nya memang agak jauh ya, Dok ya. Misalnya yang tadi vaksin pertama itu 27%, vaksin kedua baru 15%. Nah, barangkali mungkin ini salah satu faktornya itu kali ya, Dok ya. Mungkin ada KIPI di vaksin pertama, kemudian vaksin kedua akhirnya dia molor, akhirnya nggak lanjut gitu. Bisa jadi itu, Dok, ya, kali ya, Dok ya. Kira-kira. Hanya sedikit ya, barangkali hanya sekedar faktor waktu ya. Artinya kan Faktor jarak waktu. pertama dan kedua kan 1 bulan gitu kan. Mungkin hanya sekedar faktor waktu. Pada umumnya kalau yang sudah divaksin pertama hampir semua datang kok. Hampir semua datang ya, Dok ya. Saya perhatikan hampir semua dijadwalkan untuk vaksin kedua biasanya mereka datang. Iya. Iya. Dok, yang banyak juga ditanya sama masyarakat adalah efektivitas vaksin ini, Dok. Kan jadi sudah lengkap nih kita vaksin 1, vaksin 2. Nah, itu sampai berapa lama ya, Dok ya? Maksudnya badan ini kebal dari bukan kebal ya, maksudnya bisa menjadi daya tahan tubuh untuk menangkal COVID ini, Dok. Iya. Ininya, rentang waktunya sampai akhir tahun, 6 bulan gitu, 1 tahun atau seperti apa, Dok? Kalau saya dengar sih 3 bulan ya, Dok ya? Ya ini kan memang vaksin baru kan, vaksin baru, penyakit juga baru, kita juga masih belajar gejalanya, termasuk juga vaksinnya juga kita masih belajar. Memang sudah ada penelitian di Bandung kemarin ya, itu dalam periode 3 bulan sampai 6 bulan setelah vaksin kedua, itu memang sudah ada penurunan antibodinya. Tapi kalau yang Moderna itu dilaporkan dia bertahan sampai 1 tahun. Oh, itu ya. Laporan di luar bahwa Moderna bisa bertahan sampai 1 tahun. Ya mudah-mudahan kalau sudah 1 tahun kan pandemi ini kan sudah berakhir gitu kan. Kalau memang diperlukan ya bisa saja suatu saat nanti vaksin COVID ini kan kita masukkan seperti vaksin dewasa yang lainnya. Iya, terus menerus ya, Dok ya, secara berkala ya, secara. Iya, jadi memang ada. Kita kan vaksinasi dewasa kan ada itu kita punya satgas imunisasi dewasa dari penyakit dalam. Itu ada vaksin-vaksin memang untuk dewasa. Jadi di samping anak-anak yang punya jadwal, dewasa juga ada. Jadi tetap misalnya influenza setahun sekali, hepatitis, kemudian pneumonia, itu ada jadwal masing-masing. Itu gitu ya, Dok ya. Pneumonia bisa saja nanti pasien COVID ini ya dijadwalkan untuk setahun sekali. Kalau lihat kecenderungannya begini, itu. Jadi setelah 6 bulan dia akan turun. Moderna mungkin sudah ada laporan katanya bertahan sampai 1 tahun.
Ya, pokoknya vaksin dulu lah dok ya. Jangan Ya mikirin sekarang sampai kapannya ya dok ya. kita kejar dulu vaksinasi massal untuk mencapai herd, ya kan? Mencapai herd immunity, masyarakat sudah kebal, mudah-mudahan pandeminya segera berakhir gitu. Ya, Ya. oke. Dok, kita akan membacakan beberapa pertanyaan. Ini udah pada masuk dok Ya, dari silakan. netizen Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Oke, yang pertama nih ada dari Yeni di Facebooknya Sriwijaya Pos, dok. Dok, saya mau tanya, pada saat vaksin pertama, saya mengalami banyak gejala seperti demam, mencret, flu, batuk, dan lain-lain sampai sekitar seminggu. Nah, pada saat vaksin kedua, saya mengalami lagi gejala yang sama tetapi tidak terlalu parah, hanya mual-mual saja gitu ya. Iya. Kenapa sih saya seperti ini, dok? Apakah saya dengan ciri-ciri seperti ini, apakah saya terpapar COVID nih, dok? Gimana tuh dok? Jadi kayak gejalanya tuh seperti gejala terpapar COVID ya dok ya. Setelah vaksin 1 katanya sampai seminggu dia harus bed rest gitu karena ada mual, ada demam. Kemudian sehat, lalu vaksin kedua dia ada mual-mualnya sama pegel di lengan. Nah seperti apa tuh dok? Pengalaman satu ini dok, Mbak Yeni ini dok. Mbak Yeni ya. Jadi gini Mbak Yeni, jadi apapun ya, kalau vaksin itu pasti tidak akan menyebabkan penyakit. Pasti Enggak tidak ya akan dok ya, menyebabkan walaupun COVID. Nah, gejalanya mirip. jadi tidak ada ceritanya vaksin COVID itu menyebabkan penyakit. Vaksin COVID itu tidak menularkan COVID. Vaksin COVID juga tidak akan menimbulkan hasil PCR yang positif. Nah, jadi kalau memang timbul gejala seperti demam, mual, muntah, pusing, diare yang berlangsung sekitar tiga hari sampai Seminggu seminggu, katanya dok, ya, iya. seminggu bisa saja sih karena dari kipi daripada vaksin tersebut bisa saja gitu. Apalagi yang kedua, misalnya yang kedua timbul lagi gejala yang Hanya sama. mual, Ya, hanya mual walaupun aja dok. tidak terlalu berat gitu kan. Bisa saja itu artinya memang kipi daripada vaksinasi. Tapi Atau itu karena lagi memang lagi tubuh sedang lemah gitu ya dok ya? makanya Bisa jadi itu karena gitu nggak? makanya kalau mau vaksin memang pastikan bahwa kita benar-benar dalam keadaan sehat. Dan pada waktu screening biasanya kita tanya kan, waktu screening kita tanya, pasiennya lagi demam enggak, lagi batuk enggak, lagi mencret enggak, benar-benar dalam keadaan sehat, baru kita vaksin. Kemudian juga khusus misalnya pagi-pagi atau malam sebelum vaksin ya istirahat yang cukup, kemudian pagi-paginya makan dulu gitu kan. Ada lagi tambahan misalnya untuk yang pasien Moderna itu dalam 1 minggu setelah Moderna misalnya dilarang untuk olahraga berat, ya itu kan salah Oh satunya. iya, Iya, itu kan supaya usaha-usaha supaya jangan terjadi timbulnya kipi tersebut. Tapi kalau dibilang oleh Mbak Yeni apakah saya terkena COVID? Kemungkinan enggak ya. Soalnya kalau memang enggak ya. terkena COVID, rasanya berulang 2 kali, enggak mungkin rasanya dalam tempo 1 bulan terjadi reinfeksi, infeksi ulang, rasanya enggak. Tapi kalau memang untuk membuktikan, memang harus PCR. Ya, tapi Ini rasanya udah lama kalau sih dok. memang kita berasumsi misalnya setelah vaksin pertama terkena COVID, suntikan kedua demam lagi, kena COVID lagi, rasanya dalam 1 bulan reinfeksi itu rasanya belum mungkin lah. Antibodi Belum kan mungkin masih ya. ada dalam tubuh kita. Cuma mungkin waktu vaksin kemungkinan tubuhnya tuh memang lagi rentan gitu dok ya, daya tahannya. Jadi kipinya banyak gitu ya dok. Bisa Iya, nggak itu artinya kayak kan gitu dok? sistem imun kita kan kalau dalam keadaan capek, dalam keadaan kurang istirahat, ya memang sistem imun kan bekerja lebih jelek gitu dibandingkan itu. Jadi Iya. ya, oke. Oke, semoga itu bisa menjawab ke penasarannya Mbak Yeni kenapa tubuhnya gitu ya. Semoga yang vaksin berikutnya nanti enggak ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua dok, dari Lovi di YouTube-nya Tribun Sumsel. Dok, izin saya mau tanya, saya tidak mengalami gejala seperti orang divaksin. Apakah itu normal dok? Nah ini dok,
Dia bingung juga kenapa nggak ada gejala, Dok. Iya, silakan, Dok. Iya. Apa bisa jadi vaksinnya kosong? Wah, itu pernah kejadian, Dok, vaksin kosong. Jadi nggak ada vaksin kosong. Nggak ada ya, Dok ya. Iya. Iya. Itu kan. Kalau kita divaksin kan ya maunya timbul reaksi gitu kan ya, walaupun kalau bisa jangan terlalu tinggi demamnya kan. Tapi Iya, bisa iya. saja artinya untuk terjadinya respon imun dalam tubuh kita itu kan banyak faktor gitu kan. Pertama faktor Beda-beda juga tiap orang, nah, Dok ya. faktor individu masing-masing bisa saja. Jadi misal gitu kan, misal keluhan demam gitu kan, keluhan demam itu kan pada vaksin Sinovac itu kan hanya berapa persen gitu kan, hanya 4% apa 2-4% gitu kan. Nah, artinya yang 90%-nya itu nggak demam pasti kan. Nggak demam. Iya, saya juga nggak, Dok. Nah, makanya beda lagi kalau misalnya dengan Moderna misalnya 40% malah jadi demam kan. Nah, misalnya gitu. Belum lagi kalau AstraZeneca umumnya lebih tinggi lagi demamnya kan. Nah, jadi artinya bahwa ya alhamdulillah vaksinnya sudah masuk, mudah-mudahan antibodinya sudah terbentuk, tapi kita tidak timbul gejala-gejala kipinya. Gitu. Alhamdulillah lah. Iya. Kalau Iya. saya, Dok, kipinya itu ngantuk sama mau makan terus itu, Dok. Itu kipi nggak itu, Dok? Mau makan terus. Ya mungkin Sugesti juga ya, Dok. ada faktor psikisnya juga mungkin merasa lebih nyaman kan, lega gitu kan, pengennya makan. Iya, Dok, benar. Oke, Lovi, jadi nggak apa-apa, Dok. Loh, tetap ada tuh vaksin yang masuk. Cuma badanmu tuh terlalu Iya. sehat, jadi nggak merasakan. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan ketiga dari Yahya di Facebook Tribunnya Sumsel, Tribun Sumsel. Dok, istri saya baru melahirkan. Usia bayi hampir mendekati 40 hari. Apakah sudah bisa dilakukan vaksin, Dok? Nah, ini, Dok, dari ibu yang baru melahirkan, apakah boleh vaksin setelah usia bayinya 40 hari? Oh, boleh saja sih, tidak ada masalah. Iya, boleh langsung vaksin juga tidak masalah. Ibu menyusui kan boleh vaksin tuh. Ya, tidak ada masalah. Silahkan. Makin cepat Asal makin memang waktu bagus. hamil kemarin belum vaksin ya, Dok ya? Kalau memang itulah, itu kan namanya juga bilang tadi yang barang baru ya. Awal-awal juga memang kita orang yang hamil kan kita tidak anjurkan untuk vaksin. Tapi setelah melihat perkembangan, setelah belajar lebih banyak lagi, risiko orang-orang hamil untuk terkena COVID itu ternyata lebih tinggi dan lebih berat. Makanya sekarang setelah selesai dilakukan penelitian, ternyata bahwa orang hamil ternyata lebih baik diberikan vaksin sekarang. Kalau dulu awal-awal kemarin malah orang Nggak hamil, boleh. orang menyusui tidak boleh. Nah, itulah dengan perkembangan ilmu. Pasien-pasien juga nanya, dok, kemarin nggak boleh vaksin, kok sekarang orang hamil boleh vaksin? Nah, itulah bisa saja Perkembangan ilmu. perkembangannya begitu ya. Boleh, Berarti silakan. boleh aja ya, Dok ya? Ya, silakan. Silakan, tapi juga tetap harus screening ya, Dok ya? Ya, tetap harus melalui proses Seperti screening biasa ya. sih. Iya. Iya. Oke, buat Pak Yahya, boleh silakan untuk mengantarkan istrinya vaksin. Oke, yang keempat ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Yudi di YouTube Sri Puku TV. Dok, mau tanya seperti apa efektifnya orang yang pernah terkena COVID divaksin? Apa efektifnya orang yang pernah terkena COVID divaksin? Oh, saya agak ini, Dok. Jadi dia itu pernah kena COVID, kemudian efektif nggak? Kemudian dia vaksin lagi gitu kan? Karena katanya kalau sudah kena COVID, secara alami dia punya kekebalan tubuh sendiri ya, Dok ya? Seperti apa, Dok? Iya. Jadi orang yang sudah kena COVID gitu kan, itu kan dalam tubuh dia sudah terbentuk antibodi, dengan sendirinya telah terbentuk antibodi. Tapi antibodi itu bertahan sama seperti vaksin sebetulnya, bertahan setelah 3 bulan sampai 6 bulan gitu kan. Nah, jadi disarankan kalau memang sudah lewat 3 bulan setelah sembuh dari Terkena sembuh. COVID-nya itu, disarankan untuk melanjutkan vaksinasinya. Iya. Iya, Jadi antibodinya soalnya udah mulai turun sih.
Jadi memang harus di atas 3 bulan ya, Dok, baru Ya, vaksin biasanya di lagi. atas 3 bulan. Kali bawah 3 bulan kan antibodinya masih cukup tinggi biasanya. Itu juga tergantung loh, Pak. Mbak Lisi, tergantung kadang-kadang tergantung daripada derajat berat ringannya COVID-nya. Ya, ya, Jadi ya. dari penelitian bahwa makin berat COVID-nya itu ternyata antibodinya makin tinggi loh. Makin tinggi ya? Ya. Oh. Jadi kalau dia berat, alhamdulillah dia Sehat. survival, sehat, antibodinya nampaknya lebih tinggi Justru dia. lebih tinggi daripada Iya, yang jadi COVID tapi tanpa penelitian OTG gitu gitu ya, Dok ya? Iya, OTG biasanya rendah-rendah banget Oh. sih, tidak terlalu tinggi kalau OTG. Iya. Siap. Berarti bersyukurlah kena COVID ya, Dok. Ah, Jangan, Dok ya, jangan ya. Jangan, Dok. Jangan. kalau bisa jangan. Jangan, Dok. Makanya kita harus divaksin supaya nggak kena COVID. Betul, Dok. Oke, Dok, kita lanjut. Banyak nih rame nih sore-sore, Dok. Pertanyaan kelima dari Apriandi Luharjo dari YouTube Tribun. Sore, Dok, istri saya punya autoimun. Apakah sudah boleh vaksin, Dok? Dan vaksin apa yang direkomendasikan? Jadi dia punya penyakit, Dok, autoimun. Kan kalau kemarin-kemarin memang nggak boleh ya, Dok, ya, autoimun. Nah, apakah dalam perkembangannya saat ini sudah dibolehkan dan vaksin apa yang cocok, Dok? Jadi untuk autoimun ya, memang sempat tidak dianjurkan, kemudian juga sempat terjadi diskusi di grup kita, itu kebetulan grup kita yang bahasnya itu Puralmuni gitu kan ya. Jadi memang untuk autoimun selagi dia terkontrol, artinya tidak dalam keadaan aktif, tidak dalam keadaan istilah itu meledak gitu ya. Kemudian dia makan obat teratur, ya dipersilakan layak untuk melakukan vaksinasi. Nah, vaksin apa yang boleh? Umumnya boleh saja. Tapi ada satu vaksin yang berbasis vektor itu, yang Astra maupun yang baru Sputnik gitu ya. Memang kita tidak anjurkan dulu untuk orang autoimun. Jadi yang mana tuh, Pak? Yang mana tuh, Dok? Yang Astra sama Astra. Sputnik, ya itu. Yang baru dari Rusia itu kan baru masuk beberapa hari yang lewat. Nah, jadi kalau ada Moderna atau Pfizer bagus itu. Kalau tidak ada ya Sinovac juga boleh. Sinovac masih bisa. Oke. Ya. Kalau ada Moderna atau Pfizer bagus untuk orang autoimun. Itu kalau autoimun kan ada yang lain-lain, Dok ya. Ada yang nggak tahan sinar matahari, Dok ya. Ada yang ini tingkat-tingkatannya juga beda-beda ya, Dok ya. Autoimun itu sebetulnya sekumpulan penyakit, Mbak Lisma. Jadi kumpulan penyakit ada, kalau nggak salah sekarang udah lebih dari 100 macam penyakit autoimun. Salah satunya yang Mbak Lisma tadi sebut, termasuk yang lupus tadi itu ya. Nah, itu yang tidak bisa terkena matahari itu. Kalau terkena matahari, 100 macam, Dok ya. Ya Allah, Dok. Sekarang udah banyak kok autoimun. Hampir lebih dari 100 macam autoimun yang sudah ditemukan orang. Ya, tapi kalau dia terkontrol, dia berobat rutin, ya boleh disuntik. Boleh ya, Dok ya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan Pak Lukito tadi ya. Iya. Semoga jadi bisa, tapi harus dicek ulang atau mungkin dikonsulkan dulu dengan dokter ininya, Dok ya. Apakah bisa atau enggak tadi ya? Biasanya kita ketemu sama dokter yang merawat. Nanti di sana ada forum dari PAPDI dikeluarin oleh Perhimpunan Penyakit Dalam kita. Itu keluar surat kelayakan untuk vaksinnya. Surat itu nanti bawa ke tempat vaksin. Ceritakan bahwa kita memang autoimun, biasa kontrol sama dokter, dapat obat ini, sekarang tidak ada keluhan, sudah diperiksa sama dokter, ada surat kelayakan untuk vaksinnya itu. Iya. Gitu. Nah, Dok, mumpung lagi nanya soal autoimun, kalau yang diabetes, Dok, sudah boleh nggak untuk vaksin? Diabetes juga tidak ada masalah. Diabetes selagi dia pakai berobat teratur, selagi dia tidak ada keluhan-keluhan akut, boleh divaksin. Iya. Kita tidak perhatiin berapa kadar gulanya, kita tidak perlu periksa dulu berapa gula darah berapa, tidak perlu lah. Yang penting pasien itu berobat teratur, tidak ada keluhan akut. Tidak ada keluhan akut itu pasiennya kesadaran cukup gitu kan. Kemudian tidak ada misalnya
misalnya ada infeksi, Ya. gitu kan? Misalnya ada infeksi, ada Kalau luka. infeksi misalnya lagi kena diabetes basah sampai Nah, misalnya seperti itu. luka yang belum sembuh, jangan dulu ya dok ya. Ya, seperti kondisi-kondisi akut itu tidak usah. Tapi Oh kalau itu, dia ya, makan ya. obat teratur, minum obat teratur, pakai suntik insulin, silakan saja vaksin. Kita Silakan, tidak ya. terlalu perhatiin lah kadar gula darahnya, tidak perlu diperiksa. Kalau dulu memang harus periksa gula darahnya berapa, sekarang tidak lah. Jadi prinsipnya sekarang Mbak, semua penyakit-penyakit kronis selagi terkontrol dan ya. pasiennya juga minum obat atau berobat secara teratur, tidak ada keluhan kondisi akut, boleh untuk divaksin. Semua boleh sekarang. Oke. Ya. Oke. Kita masih ada 2 pertanyaan, Dok. Sabar, Dok. Ini dari Ferry, dari YouTube-nya Sripo. Dok, Rumah Sakit Pusri apakah melayani vaksin untuk masyarakat umum, Dok? Saya terpaksa noleh ke belakang ini. Jadi siapa RS Pusri. Oh, saya terpaksa noleh ke belakang sama Iya. Jadi untuk sementara Pusri itu masih untuk pasien gotong royong katanya. Jadi masih pakai untuk keluarga besar Pusri. Iya, ya Allah, saya pikir sudah. Saya juga malah nggak tahu. Saya lihat aja rame-rame rupanya orang-orang masih keluarga ya, masih istri karyawan atau keluarga karyawan gitu ya, Dok ya? Iya deh. Iya gitu. Berarti Ya nanti saya bicarakan deh sama timnya supaya nanti minta vaksinnya ke dinas kesehatan supaya bisa untuk vaksin orang luar. Untuk Pak Ferry mungkin lebih baik ke puskesmas aja ya Pak Ferry. Sekarang kan daftarnya kan online, Mbak. Jadi daftar online. Oh iya betul, lewat online, benar. Jadi di online ada kalau nggak salah vaksin online gitu, vaksin online ada tulisan itu. Nah kita daftar nanti kita milih di puskesmas mana atau rumah sakit mana yang terdekat dengan kita. Nanti langsung dibuat jadwal tanggal berapa, jam berapa itu kan. Iya. Nanti Pusri nanti dibicarakan lagi dah. Kalau bisa minta nanti vaksin sama dinas kesehatan supaya untuk masyarakat umum. Iya Pak. Ya, oke. Ini untuk pertanyaan ke-7 dari Helmi di YouTube Tribun. Sore dok, ibu saya ada darah tinggi dan saat ini sudah hampir 3 kali coba vaksin, tapi pas di lokasi tensinya tinggi terus. Pernah disuruh istirahat dulu, tapi tetap tinggi. Nah, solusinya gimana ya dok? Udah 3 kali nih dok, mau coba vaksin, tapi gagal terus. Nih dok, gimana dok? Solusinya apa dok? Tolong dilihat lagi obat-obatannya. Artinya obat-obatannya itu sudah cukup apa belum. Jadi artinya kontrol dulu sama dokter yang biasa merawat. Kemudian juga di screening, itu kalau tekanan darahnya di bawah 180/110 itu tetap layak untuk vaksin. Bisa ya dok ya? Ya, tetap layak. Jadi saya awal-awal kemarin, kalau sekarang tidak terlalu banyak sih laporan dari puskesmas untuk minta saran mengenai ini. Jadi tetap bahwa kita kasih saran kalau di bawah 18/11, di bawah 180/110 itu tetap layak divaksin, enggak apa-apa. Layak, walaupun ini cenderung tinggi walaupun dok ya. Iya, itu kan termasuk tinggi, tidak artinya tidak normal kan, tapi tetap layak untuk divaksin. Ya, tetap layak. Iya. Nah, kalau tinggi terus dok, di atas 180 nih gimana dok? Harus dicari kenapa sebabnya, apakah dosis obatnya kurang atau memang ada penyebab-penyebab yang lain. Bisa saja kan karena kolesterolnya masih tinggi atau ada gangguan ginjal yang lain kan, sehingga menyebabkan tekanan darahnya tidak terkontrol. Nah, atau gini dok, apakah solusinya dengan minum obat dulu baru vaksin? Nah, gimana dok gitu? Ya tetap obat harus rutin, obatnya kan harus rutin diminum. Ya, kalau memang belum terkontrol, dia lapor lagi sama dokter yang biasa merawat di puskesmas ataupun di dokter swasta, minta untuk peningkatan dosis ataupun jumlah obatnya, ataupun dicari kemungkinan kenapa dia tidak turun itu. Apakah memang ada penyakit-penyakit lain yang mendasari. Bisa saja sih ada penyakit, kalau kolesterolnya tinggi, kalau ada gangguan dari ginjal, bisa saja terjadi agak sulit menurunkan tekanan darah. Iya. Atau mungkin tegang ya dok ya? Darah tinggi. Bisa saja tegang, tapi kalau tegang biasanya disuruh istirahat, terus ngobrol-ngobrol turun dia dok ya? gitu kan, ya. Biasanya turun dok ya? Ya bisa saja sih, banyak sih teman-teman gitu kan,
begitu datang mau vaksin, tadinya enggak tinggi, tapi jadi 160 gitu. Ya diserahkan sebentar, turunlah 140, 130, boleh vaksin. Kalau darah rendah juga ini dok ya? Darah rendah kalau enggak ada keluhan boleh saja. Boleh tetap ya dok ya? Masalah. Tapi kalau lagi pusing janganlah. Darah rendah kan seluruh lari-lari dia naik dong. Oke dok, oke. Ya, nah kemudian ini dok ada lagi pertanyaan. Biasa misalnya dia tuh kalau makan obat tuh suka alergi ya dok ya. Nah dia juga takut kalau divaksin juga alergi. Ini ada pertanyaan seperti itu. Nah ada korelasi nggak dok? Misalnya orang yang biasa makan obat tapi alergi kemudian vaksin, apakah otomatis dia juga bakal alergi gitu dok? Jadi alergi itu sebetulnya bersifat spesifik ya. Alergi satu komponen atau satu bahan belum tentu alergi sama yang lain. Jadi yang alergi yang nggak boleh itu alergi terhadap vaksin COVID. Jadi kalau misalnya vaksin pertama ternyata timbul alergi berat terutama, itu vaksin kedua tidak boleh untuk vaksin yang sama. Tapi bisa saja diberikan dengan platform vaksin yang lain. Nah, tapi kalau untuk alergi obat, alergi makanan, alergi debu, alergi cuaca, tidak ada halangan untuk vaksin. Iya, bukan berarti dia alergi juga vaksin, enggak dok ya? Enggak ada korelasi ya? Alergi itu spesifik. Ya, jadi kita kalau alergi udang, belum tentu kita alergi ikan laut, belum tentu kita alergi cumi-cumi kan. Iya. Iya, jadi pokoknya yakin aja lah gitu dok tetap, ya? Tetap boleh. Kalau memang apa namanya tuh agak ragu-ragu ya sebelum berangkat vaksin ya boleh saja minum obat-obat ya biasa anti alergi boleh saja. Kalau tadi ragu ya dok ya? Iya, tapi biasanya enggak kok. Enggak ya dok ya? Aman-aman kok, alhamdulillah sampai sekarang aman-aman saja. Ya, jadi jangan takut buat teman-teman yang sampai hari ini belum vaksin. Ayo vaksin. Ayo vaksin dan jangan takut dengan kipi-kipi. Justru kalau ada kipi itu berarti vaksinnya bereaksi gitu ya dok ya? Iya. Justru kalau nggak ada reaksi, kayak Lofi tadi tanya kan, kok nggak ada reaksi? Alhamdulillah sih kalau nggak ada reaksi, soalnya biasanya kipinya memang keluar, tapi lebih banyak lagi yang nggak keluar kipinya. Iya. Dok, kita hampir di penghujung acara. Mungkin dokter boleh berikan lagi tips kepada netizen, kepada pendengar kita, apa yang harus dilakukan supaya besok, misalnya besok mau vaksin tuh hari ini badan harus seperti apa yang harus disiapkan supaya kipinya enggak berat, kemudian vaksinnya bisa benar-benar melindungi badan kita, dok. Ya, pada prinsipnya kan pastikan bahwa benar-benar kita dalam keadaan sehat. Itu yang pertama. Pastikan bahwa kita dalam keadaan sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek, gitu kan. Baru kita untuk vaksin. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sehat, kemudian malam sebelum vaksin kita ya istirahat yang cukup, pagi-pagi sarapan dulu, insya Allah kita bisa menjalani vaksinasi dengan baik, dengan aman, safety, gitu kan. Kalaupun terjadi kipi, sebetulnya nggak usah khawatir. Kipi itu ya sebenarnya reaksi alamiah, normal, tidak berlangsung lama dan biasanya tidak berat. Dan kemudian yang kedua juga kalau misal apa namanya itu ada masalah dengan kipi ya, artinya jangan curhat di medsos lah. Jangan panik. Jangan panik, sama kontak person yang ada di kertas vaksin kita itu. Jadi hubungi dia biar dapat solusi yang terbaik. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dok. Pokoknya kalau udah dokter ngomong itu insya Allah. Insya Allah, Pak. Rasanya tenang kalau dokter yang ngomong ya. Insya Allah, itu untuk kebaikan kita semua. Kita baca di medsos kan, bener apa enggak. Tapi kalau udah dokter yang ngomong, insya Allah yakin. Insya Allah. Sambil berdoa ya dok ya supaya sehat setelah vaksin dan seterusnya. Oke, makasih dok. Oke, terima kasih Mbak Isma. Menemani netizen dari Sri Poko TV dan Tribun Sumsel. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara live talk bersama Rumah Sakit Pusri Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Yo, terima kasih Mbak Isma. Kita